lisan dan tulisan. Kalau ucapanmu lurus, engkau menjaga ucapanmu, maka Allah SWT akan memperbaiki amalan. Ini menunjukkan hubungan yang erat antara menjaga lisan dengan istiqomahnya amalan seseorang. Kadang seseorang mengetahui istiqomahnya seseorang di luar sana dilihat dari ucapannya. Karena qulu qawlan sadidan, ketika kita menjaga lisan kita, maka Allah akan memperbaiki amalan kita. Tapi kalau seseorang tidak menjaga lisannya, maka ini alamat bahwasanya tidak ada keistiqomah di dalam amalannya. Ya, sangat erat hubungan antara lisan dengan amalan anggota badan. Yuslih lakum a'malakum. Kapan? Ketika kita menjaga lisan kita. Maka dia tunduk, ya Allah, Engkau telah memerintahkan saya untuk menjaga lisan saya, maka saya tundukkan lisan saya tidak akan berbicara dengan ucapan yang menyakiti saudara. Benar-benar tunduk, baik dari sisi akidahnya, maupun di dalam ibadah-ibadah zahirnya, maupun ucapan dia kepada saudara yang lain. Dia mau mengucapkan sesuatu, ingat, ana udah Islam, ana udah menyerahkan diri kepada Allah, maka ana tundukkan lisan ana serahkan lisan ana kepada Allah. Tidak berbicara kecuali dalam apa yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yadihi, demikian pula tangannya. Dia tundukkan tangannya sehingga orang Islam yang lain selamat dari apa yang dilakukan oleh tangan. Dia tundukkan bagaimana tangan ini tidak bergerak kecuali di dalam keridhaan Allah Azza wa Jalla. Tidak digunakan untuk memukul tanpa hak. Ketika dia akan memukul orang lain atau memukul anaknya, dia sadar anak sudah tunduk kepada Allah, anak sudah Islam. Maka tangan ini tidak boleh anak gerakkan kecuali di dalam apa yang diridhai oleh Allah SWT. Ketika dia akan bergerak, dia tahan. Enggak boleh. Kita semua sudah Islam. Anak, lisan, tangan, hati kita sudah Islam semuanya. Maka jangan kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan pasrahnya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti Islam yang ingin disebutkan oleh beliau di sini mencakup di dalamnya adalah Islam di dalam masalah akhlak. Akhlak seorang muslim adalah akhlak yang tercermin dari pasrahnya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia memang sudah pasrah total kepada Allah, maka akhlaknya juga mengikuti apa yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan dia ketika bermuamalah dengan manusia yang lain mengikuti hawa nafsunya, mencela, memukul dengan tangannya. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwasanya min lisanihi bukan hanya sekedar ucapan yang diucapkan oleh seseorang, tapi juga selamat orang lain dari gerakan mulutnya yang mencerminkan kebencian atau celaan. Terkadang seseorang tidak berbicara tetapi dia gerakkan mulutnya sehingga dari gerakan mulutnya itu diketahui bahwasanya dia menghinakan orang lain. Antum gerakkan mulut antum dan maksudnya adalah ingin mencela, merendahkan orang lain. Baik. Demikian pula masuk di dalam wayadihi bukan hanya sekedar memukul atau menggerakkan senjata kemudian membunuh, tapi masuk di dalamnya adalah tulisan, hasil karya tangan antum. Ini juga bisa menjadikan orang muslim lain celaka. Dengan tulisan bisa menyakiti hati orang lain, bisa menimbulkan fitnah di antara dua orang, di antara satu suku dengan suku yang lain. Maka seorang muslim adalah orang Islam yang lain selamat dari perilaku lisannya maupun perilaku tangannya. Semuanya dia tundukkan. Tidak ingin menjadikan tangan dan juga lisannya ini menjadi orang Islam yang lain terluka, menjadi orang Islam yang lain tidak selamat dari kejelekan dia. Maka di sini kita memahami beliau ingin memberikan isyarat kepada kita bahwasanya Islam yang sebenarnya mencakup semuanya. Baik dari sisi akidah kita pasrahkan dan kita yakini, kita pasrah kepada Allah dengan tauhid. Kemudian secara ibadah kita pasrahkan zahir dan batin kita hanya untuk Allah dengan salat, zakat dan seluruh ibadah yang lain. Kemudian yang ketiga, kita pasrah kepada Allah juga dari sisi akhlak kita tundukkan hanya kepada Allah, bukan mengikuti hawa nafsu di dalam bermuamalah dengan manusia. Inilah Islam yang sebenarnya, yang disebutkan keutamanya di dalam bab yang pertama dan disebutkan tentang wajibnya di dalam bab yang kedua. Jadi jangan dibayangkan Islam hanya perkara yang zahir saja, masalah salat, zakat, puasa saja, atau Islam hanya sekedar tauhid saja, tapi dia menyepelekan tentang masalah salat. Islam juga bukan hanya akhlak saja, yang penting kan akhlak saya yang baik, kemudian dia meninggalkan salat, meninggalkan puasa, yang penting hablum minan nas. Tidak, Islam mencakup semuanya itu. Baik. Kemudian beliau mengatakan wal muhajiru man hajara manahallahu anhu, dan orang yang berhijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi bukan hanya hijrah berpindah
dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi tetap amalannya seperti itu. Meninggalkan teman ke teman yang lain, tetapi tetap amalannya seperti itu. Berhijrah yang sebenarnya adalah amalan. Berhijrah dari amal yang jelek menuju amal yang baik.